Bincang bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar. Di bagian ke-30 ini kita akan membahas tentang buka akses, buka kepercayaan, keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Denpasar. Sudah hadir narasumber saya untuk siang hari ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak Cokordra Putra Budi Pastima, SHMH, yang siang hari ini akan membahas tentang tema kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Putra, Mas Bambang. Iya, sehat ya Pak? Sehat. Oke. Baik, siang hari ini masih bersama dengan Bapak Hakim Putra. Nah, ini terkait dengan topik kita. Sebenarnya yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan, dan kalau kita bertanya mengapa hal ini penting untuk masyarakat kita, Pak? Silakan. Ya, baik Pak Bambang. Sebagai informasi juga bagi masyarakat, sesuai visi dan misi dari Mahkamah Agung, bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan adalah hak dari masyarakat untuk bisa memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan peradilan. Hal ini juga sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga ditegaskan dalam SK KMA nomor 2144. Nah, tentunya adanya keterbukaan informasi publik ini sesuai visi dan misi dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan suatu badan peradilan yang akuntabel dan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oke. Nah, kalau berbicara soal dasar hukum, selain yang disebutkan tadi, ada nggak sih landasan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini di lingkungan peradilan? Yang mungkin yang terbaru atau memang ini sudah ditetapkan sebelumnya, Pak Hakim? Ya, baik, ini untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara sudah beberapa kali membuat suatu kebijakan. Di antaranya dulu di tahun 2011 keterbukaan informasi publik itu dipaparkan dalam SK KMA nomor 1/144 dan saat ini diperbarui dalam SK KMA nomor 2/144 tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di peradilan. Itu yang menjadi dasar hukumnya. Oke. Nah, kalau kita bertanya begitu kan, karena kan ini memang sudah diatur. Sebenarnya kenapa keterbukaan informasi ini bisa menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, gitu. Nah, ini banyak tentunya masyarakat kita yang kadang, agak susah nih, tapi ternyata dengan adanya keterbukaan ini, keterbukaan informasi, itu menjadi faktor penting, Pak Hakim. Silakan. Iya, terima kasih ya. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini sebagaimana diatur dalam SK KMA seperti kami sebutkan tadi, jadi masyarakat ini dapat melihat secara langsung bagaimana pengadilan bekerja, dan juga memberikan pelayanan dan mengambil keputusannya. Jadi semakin terbuka suatu lembaga, semakin kecil juga ruang bagi adanya prasangka, kesalahpahaman maupun dugaan penyimpangan. Jadi dengan adanya transparansi ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jadi ya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu mungkin pelaksanaan tugas badan peradilan sekarang sudah seperti di akuarium, Mbak, ya. Jadi masyarakat bisa memantau dan melihat langsung bagaimana proses pengadilan dalam menangani suatu perkara. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sepengalaman Bapak Hakim Putra bertugas entah itu di Pengadilan Negeri Denpasar ataupun di seluruh Indonesia, karena memang pasti tugasnya tidak hanya di Denpasar, gitu ya. Di lembaga peradilan kita, di negara kita ini, seberapa cukup sebenarnya untuk katakanlah dibuka untuk publik, artinya masyarakat itu bisa mengakses apa yang perlu, dan tentunya pasti kan tidak semua begitu ya, artinya
ada beberapa akses yang memang itu untuk rahasia dan lain sebagainya, begitu. Sepengalaman Bapak. Ya, memang di dalam keterbukaan informasi publik ini tidak semua informasi dapat dibuka untuk umum. Jadi ada informasi yang memang dikecualikan karena terdapat bisa saja apabila dengan dibuka suatu informasi itu justru akan mengganggu proses peradilan. Dan juga informasi terkait dengan privasi atau hak-hak tertentu dari pihak lain. Nah, jadi memang ada dalam SKKMA sendiri sudah ada diatur mengenai informasi apa saja yang bisa diberikan dan ada informasi yang dikecualikan. Oke. Nah, kalau di Pengadilan Denpasar sendiri, bagaimana sebenarnya di Pengadilan Negeri Denpasar mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi yang tentunya itu sudah diatur oleh peraturan yang memang sudah ada, terutama di pelayanan sehari-hari kepada masyarakat ini seperti apa? Karena masyarakat pasti ingin tahu, gitu ya, yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar. Iya. Kalau di Pengadilan Negeri Denpasar, memang pelayanan sesuai dengan SOP ataupun ketentuan yang sudah ditentukan dalam SKKMA tersebut. Jadi masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi di meja PTSP, dan untuk selanjutnya bisa diproses informasi apa yang dimohonkan. Itu juga akan dinilai oleh petugas PPID pelaksana apakah informasi itu menjadi informasi yang memang terbuka atau bisa diberikan. Sebagaimana tadi disebutkan juga ada beberapa informasi yang memang tidak selalu dibuka, dan jadi ada informasi yang memang bisa diakses juga secara umum, seperti misalnya informasi tentang profil pengadilan, itu bisa langsung dilihat di website, mengenai biaya perkara dan juga bagaimana prosedur dalam mengajukan suatu permohonan ataupun perkara di pengadilan. Itu biasanya sudah dicantumkan di website pengadilan. Oke. Nah, ini menarik Bapak Hakim Putra. Kalau semisal nih masyarakat ingin mengakses informasi gitu kan, tanpa harus mengajukan permohonan informasi, bisa nggak sih Pak? Nah, bisa. Ada beberapa informasi yang memang sudah tersedia ya. Informasi seperti misalnya informasi mengenai persidangan itu bisa dilihat dalam SIPP, namanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan juga apabila informasi mengenai putusan itu juga bisa dilihat di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi ada informasi-informasi yang memang bisa langsung diakses oleh masyarakat di dalam website-website yang sudah disediakan dan terbuka untuk umum. Oke. Nah, kalau misal pertanyaan seperti ini, sebenarnya boleh nggak sih, atau bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi terkait dengan perkara, jadwal persidangan, ataupun salinan putusan di Pengadilan Negeri Denpasar? Ini boleh nggak sih? Ya, kalau terkait dengan informasi terkait perkara, ini masyarakat dapat mengakses dari website resmi Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi di website itu bisa untuk melihat jadwal sidang, informasi perkara. Selain itu, salinan putusan dapat diakses juga, seperti tadi yang kami sampaikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat juga bisa menghubungi layanan PTSP atau PPID di Pengadilan Negeri Denpasar. Oke, nah ini menarik nih. Kalau sebenarnya ini menyambung gitu kan. Peran dari, kalau menurut Bapak sendiri, sepengalaman Bapak, peran dari PPID dalam memastikan hak masyarakat ini dalam memperoleh informasi publik, terutama di peradilan, itu bisa terpenuhi, itu apa saja sih? Nah, ini menarik nih, karena banyak di antara kita yang kadang apa sih gunanya PPID, terutama dalam lembaga-lembaga, khususnya di lembaga peradilan sendiri. Ya, kalau PPID ini sebenarnya kan berperan sebagai pengelola dan penyedia informasi publik. Jadi tugasnya diantaranya meliputi untuk menerima permohonan informasi,
lalu mengkoordinasikan penyediaan data, mendokumentasikan informasi publik, serta memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai standar yang berlaku. Jadi PPID ini diantaranya untuk memilah apakah permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon ini bisa diberikan atau tidak. Nah, dan bagian-bagian mana yang dalam beberapa informasi harus dilakukan sensor mungkin ya, karena itu menyangkut data pribadi. Jadi di situ peran penting PPID. Nah, ini menarik Pak, menyambung dari apa yang sudah disampaikan Bapak Hakim Putra begitu ya. Tentu tidak semua informasi di pengadilan ini kan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi yang dikecualikan selain yang terkait dengan mungkin data pribadi ataupun lainnya yang lebih sensitif gitu, boleh dikasih tahu nggak masyarakat? Ya, kalau informasi yang dikecualikan memang ada disebutkan secara detail di SKKMA nomor 2144. Tadi diantaranya disebutkan apabila ada terkait dengan privasi pihak tertentu atau bisa mengganggu proses peradilan atau penegakan hukum, juga bisa informasi yang terkait dengan adanya rahasia negara. Nah, itu bisa juga itu sebagai informasi yang dikecualikan. Oke. Nah, kalau artinya begini, dengan adanya katakanlah dasar hukum tadi yang sudah disebutkan dan sudah ada peran dari PPID, terus masyarakat diberikan akses untuk memperoleh informasi terutama di peradilan. Kalau prosedurnya sendiri yang terutama di Pengadilan Negeri Denpasar ini seperti apa? Apakah, karena takutnya gini Pak, masyarakat itu kayak pengen nih nyari informasi terkait dengan jadwal dan sebagainya, tapi ingin mengajukan, tapi ada ketakutan kayak aduh ribet nih nanti, atau ada prosesnya lama nih, seperti itu. Nah, boleh silakan. Baik ya, jadi sebenarnya informasi bagi masyarakat itu kan merupakan hak ya. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu ragu, apalagi di Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah menyediakan petugas-petugas yang berkompeten untuk itu. Apabila masyarakat ingin memperoleh suatu informasi, dapat mendatangi atau datang ke meja PTSP. Jadi nanti masyarakat akan diarahkan oleh petugas-petugas kami. Misalnya apabila ingin memperoleh informasi, tentunya di sana juga ada suatu formulir, formulir untuk bisa memperoleh informasi dengan ketentuan mengisi formulir itu dan juga memberitahu apa kepentingan dari pemerolehan informasi itu. Di situ akan nanti dipandu oleh petugas-petugas dari PTSP Pengadilan Negeri Denpasar, dan tentunya seperti disampaikan tadi tidak perlu ada keraguan apabila memang informasi itu bisa sangat dibutuhkan dan bisa membantu masyarakat untuk menangani ataupun menyelesaikan suatu persoalan yang dibutuhkan dari informasi tersebut. Nah, pertanyaan menarik seperti ini. Apakah informasi ini hanya boleh diakses oleh mereka yang berperkara? Nah, itu menarik. Silakan. Iya. Memang informasi ini belum tentu juga hanya dari pihak yang berperkara. Banyak juga kepentingan dari pihak-pihak lain, seperti misalnya dalam rangka keperluan akademik dari adik-adik mahasiswa untuk mengetahui suatu dokumen yang mungkin menjadi bahan penelitiannya. Nah, itu juga dari pihak-pihak lain yang mungkin ingin mendapatkan informasi bagaimana sih proses berperkara di pengadilan. Jadi bisa membantu, misalnya ada keluarganya yang ingin mengajukan suatu gugatan atau permohonan, tapi ingin mengetahui bagaimana prosedurnya. Nah, itu bisa diberikan informasinya. Jadi tidak melulu pada pihak-pihak yang berperkara saja. Oke. Nah, ketika
artinya ketika masyarakat itu memerlukan informasi begitu ya. Sebenarnya ketika kita ngomongin soal waktu deh Pak, karena kan mungkin di Pengadilan Negeri Denpasar kan sudah memberikan akses nih kepada masyarakat gitu kan. Sebenarnya seberapa lama ada jangka waktu nggak sih Pak untuk misal nih saya sebagai masyarakat ingin mengakses informasi tentang tentang hukum begitu, katakanlah seperti itu gitu kan. Itu dari pihak pengadilan sendiri, Pengadilan Denpasar untuk menanggapi itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menanggapi? Ya. Jadi kalau sebagaimana yang diatur dalam SKKMA, pada prinsipnya pengadilan itu dapat memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Nah, dan jika diperlukan perpanjangan karena alasan tertentu, waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama sekitar 7 hari kerja dengan pemberitahuan kepada pemohon. Nah, jadi di sini ditekankan juga ada pemberitahuan kepada pemohon agar memberikan suatu kepastian kepada pemohon informasi kenapa sampai ada perpanjangan jika memang ada perpanjangan. Nah, jadi mengenai harinya sudah diatur dengan jelas di SKKMA tersebut. Oke, artinya sudah ada SOP begitu ya, untuk hari-harinya. Nah, ini kan kalau kita berbicara soal pengadilan, kan tentu cukup banyak yang harus dikerjakan gitu ya Pak. Artinya hampir setiap hari pasti ada pekerjaan yang memang harus dilakukan. Bagaimana sebenarnya kalau menurut Pak Hakim Putra sendiri untuk menyeimbangkan antara memang tugas sehari-hari terus memberikan informasi kepada masyarakat itu seperti apa? Apakah memang sudah ada sistemnya seperti ini kayak gitu? Apakah memang harus dibagi? Ya, kalau di Pengadilan Negeri Denpasar ini dalam menerapkan prinsip keterbukaan itu yang bertanggung jawab ya. Dalam arti informasi yang dipublikasikan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi seperti penyamaran identitas dalam perkara tertentu dan pembatasan akses terhadap informasi yang berpotensi untuk merugikan pihak terkait. Jadi dengan demikian hak masyarakat atas suatu informasi yang dibutuhkannya bisa terpenuhi, tapi tidak juga mengabaikan hak privasi dari para pencari keadilan. Nah, dan terkait itu juga memang dalam aktivitas kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga, memang ada pembagian terkait tugas-tugas dari petugas-petugas tertentu yang bisa menangani pengajuan informasi dari pemohon informasi tersebut. Oke. Nah, ini menarik Pak. Sebelum kita break, kalau selama Bapak Hakim Putra bertugas di Pengadilan Negeri Denpasar, sudah seberapa banyak masyarakat itu mau memanfaatkan layanan keterbukaan informasi publik ini untuk mengakses apapun itu ya, terutama entah itu masyarakat yang mungkin berperkara atau mungkin dari masyarakat yang memang membutuhkan data terkait dengan peradilan. Iya, terima kasih ya. Jadi memang kalau saya baru bertugas sekitar 2 tahun 6 bulan sih ya. Tapi kalau kita lihat khususnya dalam penanganan perkara ini, banyak masyarakat yang sudah cukup paham bagaimana dalam mengajukan suatu perkara. Jadi khususnya misalnya dalam perkara-perkara permohonan, banyak permohonan ganti nama, pengangkatan perubahan nama, pengangkatan anak, pengesahan perkawinan, itu masyarakat sudah bisa maju sendiri tanpa menggunakan advokat. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa masyarakat sudah cukup memperoleh informasi mengenai bagaimana berprosedur tata cara dalam mengajukan suatu permohonan ataupun perkara yang digunakan nanti untuk kepentingan dirinya. Oke. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan pribadi Bapak Hakim Putra gitu ya, ini memudahkan masyarakat nggak sih Pak untuk katakanlah
mereka itu bisa mengakses informasi ini. Tadi kan Bapak bilang ada tanpa harus lewat advokat, masyarakat ini sudah bisa mengakses itu dengan kemudahan itu tentunya. Kalau dari pandangan Bapak Putra sendiri sebagai hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Iya, kalau dari pandangan pribadi saya tentunya dengan adanya keadaan-keadaan demikian memang sudah sangat memudahkan ya bagi masyarakat. Artinya akses informasi yang ada sampai saat ini itu sudah bisa memberikan suatu informasi yang lengkap bagi semua pihak yang ingin atau menggunakan akses peradilan dalam hal bagaimana cara mengajukan suatu perkara, juga yang paling penting juga mengenai biaya perkaranya itu sangat terbuka. Nah, jadi jangan sampai nanti mungkin kalau zaman dulu ada kesan bahwa berperkara di pengadilan itu mahal. Betul. Nah, jadi kalau sekarang itu biaya perkara sudah jelas. Jadi demikian itu sudah diumumkan atau dicantumkan juga dalam website pengadilan. Nah, jadi masyarakat bisa mengetahui secara jelas dan pasti apa dan bagaimana yang dapat dilakukan apabila berperkara atau mengajukan perkara ke pengadilan. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua, kita jeda di menit yang ke-27 ini. Dan jangan kemana-mana, warga kota, masih bersama narasumber saya. Ada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak Cokorda Putra Budi Pastima SHMH, terkait dengan tema kita, yakni buka akses, buka kepercayaan, keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Denpasar. Beracara Roman Solis masih bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar di program Dilan Podcast di chapter yang ke-30. Kita membahas tema buka akses, buka kepercayaan, keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Denpasar. Ada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak Cokorda Putra Budi Pastima SHMH untuk siang hari ini. Nah, tadi sudah cukup banyak kita membahas terkait dengan keterbukaan informasi publik, terus bagaimana masyarakat juga mengaksesnya. Nah, ini satu pertanyaan Pak yang masuk. Kalau menurut pandangan Bapak, sejauh mana keterbukaan informasi publik mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan peradilan dari Bapak Agung di Denpasar? Nah, kalau dari pengalaman Bapak nih. Iya, baik ya, terima kasih. Jadi kalau dari pandangan kami dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa segala proses di dalam penanganan suatu perkara itu sangat terbuka ya. Jadi mulai jadwal persidangan, penundaan persidangan itu sangat bisa dipantau oleh masyarakat. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan tersebut, jadi memang dapat meminimalisir hal-hal yang tadi sempat kami sampaikan, adanya prasangka, kesalahpahaman. Nah, tentunya kalau persidangan itu ditunda tanpa adanya alasan yang jelas yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, nah disitulah bisa terjadi suatu prasangka yang ada apa. Tapi dengan adanya keterbukaan informasi ini, setiap penundaan persidangan itu disebutkan alasannya kenapa. Nah, jadi di situ masyarakat bisa melihat langsung, apalagi khususnya pada pihak perkara, bahwa bisa menilai bahwa penundaan itu suatu hal yang memang ada keadaan yang memang harus ditunda. Oke. Nah, menarik Pak. Sebenarnya ini menarik nih dari apa yang sudah dibahas tadi. Masyarakat sudah diberikan akses, terus bagaimana pengadilan memberikan akses informasi pada masyarakat untuk bisa diakses, tentunya dengan catatan-catatan tadi begitu ya. Sebenarnya bagaimana keterbukaan informasi publik ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan kita. Silakan Pak. Iya, kalau dari
tujuan dan fungsi dari keterbukaan itu ya, sebagaimana tadi disebutkan juga bahwa visi dan misi Mahkamah Agung tentunya menciptakan suatu peradilan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Jadi dengan adanya suatu keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, kembali ke kewajiban kita sebagai pengadilan. Jadi pengadilan tentu mempunyai kewajiban dalam membuka seluas-luasnya informasi yang memang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dengan dilaksanakan kewajibannya itu, pengadilan sebagai suatu lembaga sudah memenuhi apa yang diharapkan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan telah dilaksanakannya itu, ya memang diharapkan masyarakat bisa memperoleh informasi sehingga tumbuh suatu kepercayaan kepada lembaga itu sendiri. Oke. Nah, menarik nih Pak, menyambung sebenarnya. Kalau kita berbicara lembaga peradilan, katakanlah dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar sebenarnya, langkah yang dilakukan untuk memastikan informasi informasi yang diberikan itu akurat, cepat, dan tidak menyesatkan itu seperti apa sih kalau menurut Bapak Hakim Putra? Untuk informasi yang diberikan oleh pengadilan, tentunya sebagaimana batasan-batasan tadi, informasi apa saja yang memang bisa dibuka ke masyarakat secara umum atau dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti harus adanya sensor terhadap hal-hal tertentu. Nah, itu juga memang harus menjadi kewajiban bagi pengadilan ya untuk memenuhi itu. Nah, jadi dengan adanya informasi ini tentunya bisa sangat membantu masyarakat terkait apa yang memang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, dan memang informasi apa juga yang harus dikecualikan. Jadi memang masyarakat pun harus paham, tidak semua informasi bisa dibuka seluas-luasnya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang sensitif juga ya. Iya, memang harus ada pembatasan tertentu, dan itulah tujuan ataupun tugas dari PPID tadi yang kami sebutkan. Jadi PPID sebagai petugas pelaksana PPID ini itu yang menyaring permohonan informasi apa yang bisa diwujudkan atau diberikan, dan nanti petugas PPID lah yang nanti memberikan informasi itu kepada masyarakat. Gitu. Oke. Nah, ini menarik Pak. Sebenarnya bagaimana sebenarnya pengadilan negeri, terutama di Pengadilan Negeri Denpasar ini, menangani permohonan informasi yang ada dalam tanda kutip potensi mengganggu independensi proses peradilan. Ada nggak sih Pak yang hal-hal seperti itu Pak? Katakan mungkin seperti katakanlah saya punya saudara berperkara, tapi ada informasi yang pengen saya akses, tapi itu ternyata mengganggu independensi dari teman-teman kita yang bertugas. Ya, kalau terkait informasi terkait perkara yang mungkin bisa mengganggu independensi, tentunya ini biasanya dalam perkara-perkara yang sedang berjalan ya. Nah, perkara-perkara yang sedang berjalan, jadi diharapkan informasi-informasi itu kalau dari pengadilan tentunya akan bersumber pada satu pintu. Jadi informasi yang diminta maupun diberikan itu biasanya melalui juru bicara ataupun humas peradilan. Nah, jadi di luar dari kedua fungsi tersebut, mungkin informasinya dibatasi. Dalam hal ini jangan sampai informasi-informasi yang diberikan itu bisa mempengaruhi majelis hakim yang sedang menangani perkaranya. Nah, seperti kita lihat sekarang di zaman digital begini kan, betul. Banyak adanya suatu komentar-komentar terhadap informasi yang mungkin sepenggal-sepenggal ya. Nah, tapi diulang-ulang di dalam media, sehingga apabila majelis yang bersangkutan mungkin membaca hal itu, bisa jadi itu mempengaruhi independensinya. Nah, jadi netralitas dan kemandirian hakim itu memang perlu dijaga. Nah, itu juga akan terkait dengan informasi apa saja yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada
hal-hal yang harus diperhatikan bersama gitu ya Pak. Oke, nah sebenarnya kalau di Pengadilan Negeri Denpasar sendiri bagaimana sebenarnya PM Denpasar ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi para pencari keadilan Pak? Tentu kan harus ada keseimbangan gitu ya. Ya, jadi kalau dalam upaya dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, di sini Pengadilan Negeri Denpasar memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi itu tetap terpenuhi. Namun demikian dalam rangka menjaga keseimbangannya terkait dengan perlindungan data, tentunya dalam pemberian informasi ini tidak juga mengabaikan hak privasi dari para pencari keadilan. Jadi dalam memberikan informasi yang dipublikasikan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi, seperti penyamaran identitas dalam perkara tertentu. Nah, misalnya dalam perkara anak yang menyangkut anak ya, nah tentunya informasi yang diberikan itu tidak boleh menyebut nama anak, bahkan anak sebagai saksi pun tidak boleh disebutkan. Nah itulah penyamaran itu yang wajib untuk dilaksanakan oleh pengadilan dalam memberi informasi keluar. Nah, jadi apabila ada pihak-pihak yang meminta dokumen ataupun data-data terkait perkara yang menyangkut hal-hal tertentu, nah pengadilan harus menyamarkan itu. Jadi misalnya anak sebagai saksi hanya disebut saksi, tidak disebut namanya. Demikian juga hal-hal lain yang mungkin bisa menunjukkan kepada pribadi tersebut, misalnya dari alamatnya, alamat orang itu pasti akan disamarkan. Dan apabila menunjuk alamat itu, tentu orang bisa mengira siapa sih itu. Oke. Nah menarik. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, terutama di era digital saat ini Pak? Karena kita tahu era digital ini kan katakanlah cukup masif dan ini perlu kita saring. Tadi Bapak Kim Putra bilang jangan sampai mungkin teman-teman yang bertugas atau masyarakat berbelok karena adanya komentar netizen dan lain sebagainya. Ini ada tantangan terbesar nggak sih Pak di era digital saat ini Pak? Kalau tantangan yang dihadapi ya antara lain meningkatnya kebutuhan informasi yang biasanya ingin diperoleh secara cepat, cepat dan akurat. Dan juga perkembangan teknologi yang sangat dinamis saat ini dan perlunya perlindungan keamanan data. Memang beberapa kali dan beberapa waktu beberapa website pengadilan sempat diretas. Itulah perlunya suatu tantangan bagi keamanan pengadilan, data pengadilan, agar bagaimana hal-hal tersebut tidak sampai terjadi lagi. Nah, di samping itu juga kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi pengadilan harus terus beradaptasi agar mampu memberikan layanan informasi yang efektif dan terpercaya serta akurat. Oke. Nah, kalau menurut Bapak Kim Putra sendiri, sebenarnya sejauh mana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi saat ini itu membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah? Karena tentunya ini juga nggak gampang juga sih Pak di era saat ini. Ya kalau dari segi teknologi dan digitalisasi itu menurut saya sangat membantu ya. Karena masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Jadi berbagai layanan berbasis elektronik saat ini juga sangat mempercepat proses pelayanan, peningkatan efisiensi, dan juga memperluas jangkauan akses informasi masyarakat. Dan di pengadilan juga seperti dalam konteks pelayanan ya, ada beberapa yang sudah dilaksanakan secara elektronik, seperti misalnya permintaan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana, itu bisa diajukan secara elektronik, dan juga dalam persidangan pun sudah memudahkan pihak-pihak yang berperkara dalam pengajuan dokumen-dokumen, misalnya dalam proses jawab-menjawab itu bisa dilaksanakan di mana saja, karena bisa diakses ataupun dilakukan secara elektronik.
Jadi kemudahan-kemudahan itu yang memang di dalam kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Nah, kalau terkait dengan KIP atau keterbukaan informasi publik, kalau di Pengadilan Negeri Denpasar, inovasi atau layanan yang sudah atau telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan informasi publik kita itu apa saja sih Pak? Terutama untuk melayani itu. Ya, kalau PN Denpasar sudah terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan PTSP, website resmi di Pengadilan Negeri Denpasar, media sosial, dalam hal ini ada Facebook, Instagram, dan juga layanan PPID, serta berbagai sarana digital lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Nah, dalam konteks inovasi tersebut bertujuan tentunya untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas komunikasi antara pengadilan dengan masyarakat. Nah, kalau dalam bentuk-bentuknya tentunya sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, diantaranya dalam hal untuk permohonan surat keterangan karena pidana itu sudah bisa diakses melalui aplikasi. Nah, jadi bisa memudahkan masyarakat apa saja yang harus dipenuhi tanpa perlu datang ke pengadilan. Memberikan kemudahan ya, sebenarnya. Oke, luar biasa obrolan kita pada siang hari ini. Nah, terakhir sebagai penutup Pak, pesan Bapak Hakim Putra sebagai kepada warga Kota Denpasar dan masyarakat Bali pada umumnya terkait dengan pentingnya nih memanfaatkan hak atas pelayanan publik guna mendukung terwujudnya peradilan yang transparan, akuntabel, dan tentunya terpercaya. Karena balik lagi tadi tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat pada lembaga peradilan kita. Pak, silakan. Ya, baik ya. Kalau pesan kami dalam keterbukaan informasi publik ini tentunya merupakan hak dari setiap warga negara, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya. Jadi masyarakat diharapkan aktif dalam memanfaatkan berbagai layanan informasi yang tersedia secara bijak dan bertanggung jawab. Dan juga dengan keterlibatan masyarakat serta komitmen pengadilan untuk terus terbuka, transparansi, dan akuntabel, peradilan dapat semakin meningkatkan sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tentunya kami harapkan dapat terus terjaga dan bisa berkembang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak, dan tentunya luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini terkait dengan tema buka akses, buka kepercayaan, keterbukaan informasi publik yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan tentunya sekali lagi warga kota juga bisa mengakses apapun yang sudah diberikan, inovasi-inovasi yang sudah diberikan, dan tentunya pergunakan dengan bijak begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Hakim Putra pada siang hari ini sudah berbagi informasi dengan kami, dan sukses selalu dan selamat bertugas nanti. Demikian warga kota obrolan kami bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bapak Cokorda Putra Budi Pastima SH MH siang hari ini, dan sekaligus mengakhiri suap kita untuk gelaran program acara Romansa Oldies. Jangan kemana-mana, sesaat lagi menemani Anda program acara Sekar Jempiring dengan lagu-lagu Pobalilawang sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Selamat siang, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.